hari ini saya minta maaf, mau minta waktunya sebentar. Iya. Diperbolehkan? Boleh. Begini Bapak, saya itu diberi tugas mewawancarai Bapak sebagai pimpinan saya pribadi dan saya minta Bapak memperkenalkan diri, nama, terus Bapak sekolah, terus Bapak sebagai apa kepada saya. Ya, nama saya BDN PDSD. Tugas saya di sini adalah sebagai kepala sekolah SD Inisiatif Pada Mulia, kaitan dengan guru penggerak dan yang namanya guru itu sebagai guru saya. Anak buah Bapak ya? Anak buah Bapak. Hasil bimbingan dan arahan Bapak ya? Iya. Sehingga saya pribadi berterima kasih sudah diberikan bimbingan arahan oleh Bapak, udah pimpinan saya, sehingga saya masuk gitu ya tahap guru penggerak ini, dan sekarang sudah menginjak modul 3.1 Bapak. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Nah, saya ingin bertanya Bapak kaitannya dengan kasus-kasus yang telah Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah. Apa pernah mengalami kasus bersama guru atau sama peserta didik atau gimana? Mungkin kalau dikata kasus atau masalah ya selama saya tugas pasti ada, setiap tugas juga ada. Salah satu contohnya sekarang di kelas kebetulan sekolah guru pas, itu ada tugas lain yang dibutuhkan oleh dinas sehingga guru sendiri harus berangkat. Itu saya harus bisa menyikapi bagaimana untuk bisa istilahnya menanggulangi hal tersebut sehingga KBM bisa berjalan. Ya, seperti itu. Contoh lain mungkin ada guru yang kadang-kadang sakit, banyaklah masalah yang lainnya. Bapak kalau misalkan harus tadi kata Bapak ada guru yang sakit, sedangkan pas siapa ya gurunya di sini di pada murid 1 pas. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya mengizinkan tidak kepada guru tersebut atau bagaimana? Ya sesuai dengan kepentingan kita saja. Kalau memang sakit ya harus ada keterangan dokter. Ya kalau izin ya izinnya bukan izin sesuai dengan ada rekomendasi surat jalan dan sebagainya. Ya saya mengerti Bapak. Kemudian Pak katanya bagaimana ya langkah-langkahnya Bapak mengambil keputusan saya izinkan Ibu untuk tidak masuk sekolah. Nah langkah-langkahnya atau prosedurnya sehingga Bapak mengizinkan guru tersebut bagaimana? Ya kadang itu jadi masalah. Kalau tidak diizinkan memang kan hal itu terjadi dari kepentingan pusat dengan tingkat kabupaten atau tingkat nasional. Ya, saya sendiri juga mengikuti alur tersebut. Seperti ya sekarang sudah lulus guru penggerak, dan ini ada kepentingan lain. Itu yang meluluskan guru penggerak kan bukan saya. Berarti kan itu kepentingan dia. Ya dengan sendirinya saya memberikan izin. Ya emang kadang-kadang saya juga bertanya, itu ada suratnya harusnya gitu kan. Ada pesan dari dosen, mungkin dari pengawas, ya sudah Bapak, saya kan kalau Pak Karya suka mengirimkan kepada Bapak lewat ini Bapak suratnya. Ya kalau sebagian sih ada yang main surat, mungkin juga ada yang dari pribadi. Dengan sendirinya itu saya izinkan sesuai dengan kepentingan kegiatan itu sendiri. Terima kasih Bapak. Keputusan yang Bapak ambil itu emang betul Bapak itu termasuknya kasus dilema etika. Jadi Bapak yang ambil itu sudah benar karena
Bapak mengizinkan sudah benar karena tadi melaksanakan prosedurnya dan langkah-langkah. Kemudian kalau Bapak tidak mengizinkan juga benar karena harus ada peraturannya, tadi kata Bapak harus ada suratnya, harus ada keterangan. Kata Bapak kalau sakit harus ada keterangan sakitnya, kalau misalkan tidak masuk saya harus ada surat verifikasinya. Kemudian satu lagi Pak, tantangan nih Pak, tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, gitu. Bagaimana Pak tantangannya? Pasti Bapak ada tantangannya. Ya, tantangan sih ada, itu kan ada satu hak prerogatif. Tantangannya ya setiap tugas itu pasti ada. Cuman kan tidak lepas dari aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Iya. Tidak aturan yang berlaku. Bagaimana aturan yang Iya. itu aja yang dilakukan. Ya, mungkin tantangannya Bapak mah bagaimana mengambil keputusannya, baik di gurunya atau baik di sekolah. Iya. Terus Bapak kalau misalkan Bapak misalkan saya meminta ke Bapak saya mau meminta wawancara misalkan. Bapak dalam memberikan jadwalnya seketika memberikan kepada saya atau diberi dulu jeda waktu penjadwalan, terus kan wawancaranya harus besok atau kapan? Ya tergantung sejauhnya waktu, juga kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh orang sendiri. Kapan saja kalau saya selalu siap memberikan surat, asalkan tidak ada kaitan dengan sedang ada kemungkinan. Terima kasih Bapak Bapak teh harus menjadi idola bagi Abi teh. Bapak harus jadi idola, inspirasi Abi gitu. Sebagai kepala sekolah saya harus mengidolakan Bapak. Ternyata Bapak idola bagi saya dan betul-betul melaksanakan. Bapak itu mudah tidak ya kalau Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah, menurut Bapak mudah tidak memberikan keputusan kepada guru yang misalkan yang meminta izin atau punya kasus misalkan seperti kasusnya Bapak saya misalkan tidak sekolah hari ini karena saya punya kepentingan, tapi guru tersebut sering misalkan. Nah, untuk Bapak kasus seperti itu Bapak mudah tidak untuk memberikan? Ya katakan mudah, tergantung pengalaman lah, tergantung pengalaman. Dikata mudah bisa mudah, dikata sulit bisa sulit. Itu kan ada hak prerogatif atau ilmu yang dimiliki oleh kepala itu sendiri ya. Bisa dikatakan rahasia lah itu mah. Itu bisa dikatakan rahasia dinas yang dilaksanakan tugasnya oleh kepala sekolah itu sendiri ya. Jadi nggak bisa bilang sulit enggak, kata mudah juga enggak. Cuma hak prerogatif ada di seorang pemimpin lah. Iya, mungkin seorang pemimpin juga punya hak prerogatifnya, rahasia penilaian ada di. Iya. Yang terakhir mungkin Bapak ininya terakhir pengalaman gitu Bapak katanya saya harus menggali pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah bagaimana gitu Bapak perasaannya, Bapak senang atau gimana ya, suka duka, terus kemudian pengalaman Bapak itu bagaimana? Ya kalau katakan senang bisa, semuanya juga bisa rasa, kadang bisa, kadang senang, itulah seperti itu aja. Jadi nggak selamanya senang, nggak selamanya susah. Bervariasi, Bervariasi ya. Bangga itu Bapak. Situasi dan kondisi. Bangga tidak Bapak sebagai kepala sekolah di sini mempunyai guru yang mau gitu belajar. Ya bukan bangga lagi, ya memang kepala sekolah itu mengharapkan bahwa gurunya ya katakanlah kalau dikatakan anak siapa sih bapak yang mau punya anaknya bodoh, pintar, mengerti dan lain sebagainya. Tidak mengharapkan seorang bapak misalkan contohnya kepada anaknya bodoh atau misalkan bersikap jelek misalkan tidak ada. Terima kasih ya Bapak. Ya, tidak ada. Terima kasih.
Kemudian saya sebagai bawahan Bapak mau minta maaf ya Pak. Iya, sama-sama. Bagaimana misalkan sudah berani kepada Bapak mewawancarai terus bertanya. Mudah-mudahan bukan hanya berani, tapi itu hanya sekedar kemudian dibahas ya nantinya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Soalnya mungkin Bapak Iya, semoga ya iya. tugas ini mempunyai nilai yang maksimal. Ya, Saya itu. mudah-mudahan. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bapak ya. Bapak begini, saya itu mempunyai tugas terkait beberapa praktik pengambilan keputusan ya Bapak. Ya, Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak KS? boleh. Tapi Bapak sebelumnya Bapak perkenalkan dulu Bapak di mana unit kerjanya, terus Bapak sekolahnya di mana? Nama saya yaitu Hiyat SPD NPD. Tugas selaku kepala sekolah yaitu di SDN 3 Panda Awas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Biak. Hebat Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, apakah saya datang ke sini mengganggu aktivitas Bapak? Tentunya tidak, karena kebetulan pada saat ini saya sedang santai. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya sangat berterima kasih karena kalau tidak ada Bapak Faiz, apalah saya ya Pak ya, saya tidak bisa mengerjakan tugas ini kalau Bapak tidak bersedia. Terima kasih Bapak. Iya, sama. Pertanyaannya begini Bapak, apakah Bapak pernah mengalami kasus-kasus apa yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak selama Bapak bertugas di SDN 3 Padawas terkait dengan dilema etika? Tentunya kalau kasus itu ada, dan kadangnya itu ada yang ringan, ada yang memang agak berat, macam-macam. Seperti ya ada guru yang berhalangan, meminta izin, Iya, baik itu keluarga ataupun tugas, iya. seperti itu. Oh iya Pak, berarti Bapak mengalami kasus ya Pak ya? Bapak mengalami kasus tersebut bersama guru atau dengan peserta didik? Kalau yang secara langsung dengan guru ada, peserta didik juga ada, tapi kalau peserta didik biasanya ditangani oleh guru yang Iya, bersangkutan. betul. Bila mana itu memerlukan bantuan dari kepala sekolah juga membantu. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak kasusnya bersama guru. Bapak kan seorang pimpinan, terus kasus bersama guru terkait dilema etika ini. Apabila begini Pak, kasusnya misalkan ada seorang guru mengikuti
guru penggerak. Kemudian pas kebetulan Bapak waktunya itu bentrok antara mengajar dan tugas. Seperti contoh kalau ada gimit ya jam 10, pasti kan mengganggu Pak ya pembelajaran di sekolah. Kemudian kemarin lokakarya hari Sabtu, kan guru tersebut seharusnya masuk mengajar, tetapi malah mengerjakan tugas lokakarya 4 di Garut. Nah, menurut Bapak bagaimana pengambilan keputusannya? Apabila ada guru yang mempunyai kasus seperti itu, Bapak pernah mengalami? Ya, kebetulan di sekolah kami juga ada guru yang ikut CGP. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Tentunya antara kewajiban dengan tugas tersebut juga harus balance, harus imbang. Ya. Kepala sekolah juga harus membantu tugas dia karena ada komitmen tertentu dalam melaksanakan tugas CGP. Betul. Apa yang dia laksanakan. Nah, dia juga harus melaksanakan tugas selaku guru di sekolah. Ya. Kami memberikan kebijakan kepada dia, pada guru tersebut, silakan untuk mengikuti dalam waktu-waktu jam pelajaran berlangsung. Dengan catatan, guru tersebut harus melaksanakan dulu tugasnya atau jawabnya, yaitu kapan dia akan izin untuk melaksanakan tugas CGP. Ya. Nah, jam pelajaran ke jam itu berapa? Nah, nanti guru ditugaskan untuk memberikan dulu tugas pembelajaran kepada siswa supaya siswa tidak berkeliaran. Ya. Gitu ya. Jadi Ya. dia sebelum melaksanakan tugasnya dengan meminta izin kepala sekolah, maka dia juga harus memberikan tugas kepada siswa. Ya. Adapun nanti bisa digantikan oleh guru kelas bawah misalnya guru kelas 1 selesai sampai jam 10. Nah, dia bisa membantu ataupun guru bidang studi. Nah, dia akan membantu melaksanakan tugas guru tadi yang meminta izin. Nah, itu. Terima kasih Bapak. Oh, berarti Bapak juga mengalami kasus seperti itu ya Pak ya? Ada. Ya. Terima kasih Bapak. Nah Bapak, tadi kan langkah-langkahnya guru tersebut harus memberi tugas dulu ya Pak ya? Iya. Berarti hal-hal apa saja yang membuat efektif bagi Bapak KS terhadap dilema etika tersebut? Bapak tak mengambil keputusan seperti tadi. Menurut Bapak efektif tidak keputusan tadi? Bisa dikatakan efektif bila mana itu pada saat ada waktu-waktu senggang. Nah itu Ya. Misalkan ada guru yang bisa membantu kepada tugas CGP tadi untuk meninggalkan kelas, nah itu baru bisa dikatakan efektif Ya. melihat situasi dan kondisi. Ya, hebat Bapak, hebat. Terima kasih Bapak, bagus pengambilan keputusannya. Kemudian Bapak kan tadi teh efektifnya menurut Bapak kalau ada guru pengganti ya yang menggantikan guru tersebut mungkin gitu. Terus Bapak apakah Bapak kalau ada kasus misalkan di sekolah bersama guru, penyelesaiannya Bapak kalau ada kasus apa misalkan teh diselesaikan di tempat atau ada jeda waktu? Kita pelajari dulu, analisa dulu suatu permasalahan, bila mana itu harus diselesaikan segera, dan jangan dilarut-larutkan. Permasalahan harus diselesaikan lebih baik, lebih cepat. Nah itu ya, lebih cepat lebih baik. Ya, Nah Bapak. tentunya kita menggunakan asas musyawarah. Nah, karena di sekolah itu kan tidak hanya kepala sekolah, ada guru, ada komite. Iya, hebat Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian ada satu lagi Bapak katanya teh, saya teh harus bertanya. Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika tadi ya. Kalau misalkan ada kasus guru tersebut, misalkan ke Bapak teh, Bapak sekarang saya tidak sekolah. Misalkan anak sakit atau misalkan ada keperluan mendadak. Nah, bagaimana Bapak cara mengambil keputusan yang termudah terkait kasus tersebut itu kan sama termasuk dilema etika. Nah kalau ada masalah seperti itu, guru berhalangan, ya, apalagi itu ada anak sakit, Ya.
itu kan lebih penting guru tersebut untuk menindaklanjuti bila mana ada keperluan misalkan anaknya sakit. Ya. Sementara tugas di sekolah selama masih bisa digantikan ataupun dibantu oleh guru yang lain, termasuk kepala sekolah juga bisa misalkan menggantikan dia bila mana ada keperluan. Nah itu insya Allah saya bisa membantu seperti itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah itu dengan alasan yang jelas. Iya. Seperti itu. Mudah bagi Bapak untuk mengambil keputusannya? Dikatakan mudah itu tergantung kepada permasalahannya. Iya. Tapi selama itu bisa kita selesaikan, kita bisa musyawarahkan dengan yang lain, nah itu tidak ada hal yang ataupun masalah yang tidak terselesaikan, tentunya ada jalan keluarnya. Iya. Terima kasih Bapak, bagus sekali. Kemudian Bapak tadi kan saya sudah menyampaikan pembelajaran. Nah, tentang dilema etika tadi ya Pak. Saya sudah mendengar pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang itu saya mau bertanya Bapak terkait pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, pemimpin pembelajaran selama bertahun-tahun. Pengalaman Bapak, bagaimana perasaan Bapak itu, senang atau bahagia atau bagaimana gitu pengalaman Bapak? Karena mungkin kami dari calon guru penggerak ya, saya ditugaskan kalau nanti lulus untuk mau bersedia menjadi kepala sekolah. Nah, tapi sebelum saya menjadi kepala sekolah saya belum tentu mau karena belum mempunyai pengalaman. Nah, menurut Bapak pengalamannya jadi kepala sekolah itu bagaimana? Kalau susah ya saya tidak mau. Mungkin kalau menurut Bapak mudah bagaimana? Selama jadi kepala sekolah, tentunya kita kan sambil belajar pada pengalaman kepala sekolah yang lain juga. Nah, tugas ini kan sebagai amanah yang harus kita laksanakan sesuai dengan kita berfokus ataupun kita melihat kepada tupoksi kepala sekolah itu sendiri. Kalau dikatakan senang ataupun bagaimana, ya ada senang atau duka, ya tentu adalah. Cuman kita menyikapinya dengan enjoy lah begitu. Oh gitu. Ya, karena suatu masalah akan selesai bila mana kita menyelesaikannya dengan musyawarah di sekolah. Nah itu kan katakanlah tidak ada masalah yang tidak akan selesaikan bila mana kita menyelesaikan dengan baik, menyikapinya dengan baik, dan tentunya kita dengan musyawarah. Itu. Oh iya, Bapak berarti jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran teh mungkin ada senangnya ya Bapak ya, mungkin ada dukanya. Terima kasih Bapak. Baiklah, wawancara hari ini cukupkan sekian Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. kepada Bapak atas waktunya, atas pengalamannya, kemudian mengenai kasus-kasusnya ya, Pak, yang sudah Bapak alami tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Ini dulu, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya bertanya kepada Ibu. Apa-apa Bu? Nah begini Ibu, boleh Ibu perkenalan dulu, Ibu kepala sekolah dari mana? Perkenalkan, saya kepala sekolah SDN 1 Karasuka, Kecamatan Kasuka. Ya. Oh, Ibu SDN 1 Karasuka ya Bu ya. Nah, begini Bu, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancari Ibu KS terkait dengan kontrak pengambilan keputusan. Bu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu KS? Terima kasih Ibu. Jadi begini Bu, apakah Ibu selama menjadi pemimpin pembelajarannya sebagai kepala sekolah SDN 1 Karasuka pernah mengalami kasus apa yang Ibu alami terkait guru atau murid? Pertama, yang kaitannya dengan murid sakit, misalnya mewakilkan beliau kalau lebih dari 3 hari guru tersebut mengadakan revisi ke siswa yang sakit tersebut. Yang kedua, bila ada guru yang ada kepentingan atau yang sakit, dan anak-anak itu tugas tidak ada gurunya. Ya. Jadi guru tersebut Meminta izin ya, mungkin meminta kepada izin. Jadi bisa digantikan sama guru yang lain. Itu juga boleh dengan sekolah sendiri. Oh, berarti dalam pengambilan keputusannya Ibu mengizinkan guru tersebut tidak masuk sekolah. Mengizinkan jika memang ada kepentingan yang sifatnya pribadi atau juga yang menyangkut misalnya ada kedinasan. Terima kasih Ibu. Kemudian Bu, menurut Ibu, bagaimana Bu langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau misalkan contohnya tadi guru tersebut meminta izin kepada Ibu, langkah-langkahnya Ibu, kenapa Ibu memberikan izin gitu? Jadi Ibu mungkin sebagai kepala sekolah, Ibu sudah bertahun-tahun, bagaimana langkahnya Bu itu memberikan keputusan seperti yang tadi? Langkahnya yang pertama Ya. yang kedua suruh ya untuk apa namanya mengimpal ya kelas tersebut. Nah jika gurunya kurang, saya juga bisa menggantikan posisinya untuk mengajar di kelas tersebut. Berarti Ibu bagus sebagai pemimpin, karena Ibu sudah mempunyai rasa keadilan dan belas kasihan Ibu ya kepada guru. Terima kasih Ibu ya Pak. Kemudian Bu, hal-hal apa saja Bu yang menurut Ibu efektif tidak Bu? Misalkan Ibu teh sudah memberi izin kepada guru tersebut tidak sekolah. Nah, menurut Ibu, kalau memberi keputusan udah biarin saja kamu tidak sekolah karena anaknya sakit atau menurut Ibu efektif tidak di sekolah? Kalau di sekolah itu efektif karena orang lain. Jadi meskipun tidak ada guru, belajar Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Kemudian Bu, kalau Ibu ada kasus penyelesaiannya Bu diselesaikan di tempat itu kalau seperti itu Ibu langsung memberikan izin dan atau mempunyai jeda waktu. Jaya apa saya? biasanya kasus Kasus saya saya Sedikit kalau saya kalau tidak sekolah hari itu karena ada lomba karya hari ini hari Sabtu gitu ya kan seharusnya saya sekolah tapi saya malah berangkat misalkan ke Garut ada kegiatan lomba karya. Menurut Ibu bagaimana itu memberikan izinnya ada jeda waktu langsung saja diberikan kalau menyangkut lomba karya
menjelaskan itu kan sama-sama kepentingan bersamanya dia penting. Di sekolah juga kan masih ada guru yang lain, jadi ibu menjadikan saja. Mengizinkan saja. Kalau misalkan ada guru yang sakit tapi 1 minggu tidak sekolah, gimana sih putusannya? Membutuhkan waktu. Kalau yang sakit, misalnya kalau siswa sakit lebih dari 3 hari itu harus ada surat keterangan dokter. Dan bila lebih dari seminggu bisa mengadakan visit ke anak tersebut. Terima kasih Ibu, pengalamannya hebat. Terus Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu, pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin pembelajarannya ke sekolah itu kan berat, mungkinnya pengalaman Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Mengajar itu Jadi pemimpin selama menjadi pemimpin, selama jadi kepala sekolah, pengalamannya bagaimana? selama menjadi pemimpin memang berat ya, karena kalau mengajar itu kan cukup 1 kelas, sedangkan memang menjadi pemimpin itu ada 6 kelas misalnya. Jadi karakter anak itu lebih luas lagi. Iya, gurunya juga mungkin. Ya, kalau guru itu karakternya memang berbeda-beda, setiap guru yang satu dan yang lain itu berbeda-beda, namun sering dengan pengalaman jadi bisa Pengelola berbeda pendekatan. pendekatan Ibu. Oh iya Ibu, senang Ibu selama menjadi kepala sekolah, perasaan senang, bikin happy. dibikin happy aja. Terima kasih ya Ibu atas pengalamannya. Sekian dulu dari saya. Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau pertanyaan yang membuat Ibu bagaimana gitu ya, hati Ibu terbatangi atau bagaimana, saya mohon maaf. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.